Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini adalah karena banyaknya seperti yang waktu kita press conference kemarin, karena ada berbagai macam kondisi yang sudah berubah dengan COVID-19 ini, di mana kebutuhan pembelajaran daring atau online itu menjadi lebih besar, dan juga ada berbagai macam kondisi ekonomi yang sudah lebih mendesak bagi banyak sekali teman-teman kita seperti guru honorer maupun juga kebutuhan data atau kuota daripada murid-murid dan orang tua yang ingin belajar daring, maka kita melakukan revisi permen kita dan ada beberapa hal yang akan kita share. Jadinya pertama kita akan membicarakan apa perubahan atau peningkatan fleksibilitas penggunaan dana BOS dalam masa darurat COVID-19 ini. Ya, satu sekarang topiknya mengenai yang pembayaran honor. Ya. Sebelumnya pembayaran untuk guru honorer ini tadinya ada restriksi harus memiliki NUPTK, ya, dan tercatat di Dapodik. Nah, sekarang itu kita ubah selama masa darurat ini kita lepas ketentuan yang harus memiliki NUPTK, tetapi masih harus tercatat dalam Dapodik per 31 Desember 2019. Jadi tidak bisa digunakan untuk membiayai guru honorer yang baru, yang belum tercatat di Dapodik. Ya, tentunya kriterianya juga walaupun NUPTK-nya sudah dilepaskan sementara ketentuan itu, tapi tetap harus guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan juga memenuhi beban mengajar. Dan jangan lupa mengajar dari rumah itu juga dihitung sebagai beban mengajar, ya. Dan sekedar mengingatkan saja, masih bisa ini diberikan kepada tenaga pendidikan apabila dana masih tersedia. Ya, jadi yang tadi kita dengar banyak sekali komplain mengenai bagaimana kerepotan berbagai macam guru yang mungkin sekarang dengan kondisi ekonomi yang tidak memadai, tidak bisa mendapatkan NUPTK. Kita lepaskan constraint ini sementara, ya, ini sementara karena krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Dan tapi masih harus tercatat dalam Dapodik. Sekarang dana BOS bisa diberikan sebagai honor untuk guru honorer, tidak harus memiliki NUPTK sementara. Poin yang kedua adalah kemarin berdasarkan permen yang dulu, pembayaran honor itu dimaksimalkan ke 50% karena masa kondisi ekonomi kita sedang terdampak sangat negatif. Kita melepaskan ketentuan ini dan memberikan kepala sekolah kebebasan untuk menggunakan apa yang dia butuhkan untuk honor guru honorer. Jadinya sudah tidak ada lagi pembatasan maksimal 50%. Ya, jadi ini kita lepas sementara sebagai constraint sehingga lebih banyak memberikan fleksibilitas bagi kepala sekolah yang merasa butuh membantu dari sisi ekonomi guru-guru honorer kita. Apalagi di daerah-daerah di mana banyak sekali guru-guru honorer yang terdampak oleh COVID-19, baik keluarganya maupun mereka juga. Jadi ini akan membantu memberikan fleksibilitas untuk memastikan bahwa ada cara untuk memastikan kesejahteraan guru-guru honorer kita selama masa krisis ini. Untuk poin yang ketiga adalah penekanan alokasi lainnya terkait COVID-19. Kemarin walaupun kita sudah memberikan fleksibilitas, tapi banyak teman-teman di daerah yang belum pede untuk menggunakan dana BOS untuk berbagai macam hal-hal yang hubungannya dengan pembelajaran dari rumah atau online daring. Jadi sekarang secara eksplisit kita menulis bahwa dana BOS pada saat darurat ini bisa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, ataupun layanan-layanan berbayar, platform-platform online, edtech, ya, bagi pendidik dan atau peserta didik. Jadi ini boleh menggunakan untuk pulsa dan paket data baik untuk guru maupun juga untuk peserta didik, yaitu pada murid.
ya, ini secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman di daerah yang mungkin kepala sekolah yang tidak pede untuk ini bisa digunakan untuk kuota, distribusi kuota untuk muridnya ataupun buat guru-gurunya, sekarang secara eksplisit diperbolehkan, ya, secara jelas dan transparan diperbolehkan. Juga bisa digunakan untuk hal-hal yang hubungan dengan kesehatan seperti pembeli cairan atau sabun pembersih tangan, disinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lainnya yang mungkin mereka butuhkan. Ya, jadi sekarang harapan saya adalah ini sudah terjawab. Kalau ada di daerah atau sekolah-sekolah yang masih merasa tidak nyaman untuk menggunakan dana BOS untuk hal-hal ini, sekarang kita berikan mereka confidence, kita berikan mereka kepastian bahwa ini boleh dipergunakan. Untuk yang kedua, Angkatan 2020, angkatan pertama yang lulus tanpa UN, bertemu dengan pelukan, berpisah tanpa berjabat tangan. Angkatan kita akan menjadi angkatan pertama yang penuh cerita, di mana di saat segalanya sudah direncanakan dengan rapi, disusun sedemikian rupa, namun tidak terlaksana, hilang begitu saja. Kita adalah angkatan pertama yang lulus tanpa melalui ujian negara. Ijazah kita merupakan ijazah pertama yang nilainya diambil dari nilai rapat semester. Kita usai sebelum waktunya, dan kita istirahat bukan pada jamnya. Kita berpisah dengan teman-teman dan guru tanpa adanya perpisahan. Yang sedang kita alami ini adalah cobaan yang telah diberikan untuk kita. Yakinlah, ini semua terjadi agar terbentuk generasi yang lebih baik dan lebih tegar. Cobaan ini datang pada kita karena Tuhan tahu bahwa angkatan 2020 adalah generasi terkuat. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Semangat dan sukses angkatan 2020. Ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Du